Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin wassahabati wa tabi'in ulama'il amilin al-musannifin nakhususan ila ruhi sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa ila Syekh Abdul Hasan al-Fadhili wa ila jami'i ulama'ina fi baldatina Indonesia wa nakhususan ila ruhi Syekh Umar Abdul Jabbar mu'allif hadzal kitab wa ila jami'i tulab wa talibat wal asatid wal ustadat fi hadzal ma'had syaulillahi lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah para santri semuanya bisa hadir di majelis ilmu yang pada kali ini kita akan mengawali ngaji kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah. Karena ini merupakan awal dari kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah, nanti saya secara hibrid ngajinya. Zaman now itu secara hibrid. Hibrid itu ada yang online, ada yang offline. Jadi nanti ngaji ini juga saya share ke santri-santri online yang tidak hanya santri Ar-Rais. Gitu nggih. Alhamdulillah. Baik, kita awali Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, dengan menyebut nama Allah. Kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani. Nah, ini sering diartikan ya, kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. Biasanya itu diartikan yang Maha Penyayang atau pengasih dan penyayang. Tapi kalau dijelaskan pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat dan Maha Penyayang di akhirat saja. Jadi seperti yang telah kita pelajari dulu, bahwa setiap aktivitas pekerjaan apapun, kalau mau pekerjaan aktivitas itu berkah, kuncinya yaitu dengan mengaliri aktivitas dan pekerjaan itu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangnya maca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mangan, ngombe, ngentut. Nek ngentut besok ngentut ya. Ada ngentut. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawur ya. Kecuali nek dhewean. Ben lancar maksudnya ya. Nah, berak aja harus bismillah dulu kan. Masa ngentut orang kan gitu. Nah, itu harus delik-delik. Bismillahirrahmanirrahim. Tut. Gitu ya. Itu repot nanti ya. Yes.
Ojo bater-bater, walaupun itu boleh ya. Bismillah. Apa saja aktivitasnya? Basmalah bacaannya atau awalannya. Ahkamul Islami utawi piro-piro hukume Islam. Ahkam itu jamak taksir. Jamak taksir. Hukmun, hukmani, ahkam. Piro-piro atau ai hadhihi utawi iki iku ya. Iku ahkamul Islami hukume Islam ngono bae. Ai hadhihi utawi iki iku ahkamul Islami utawi iku ahkamul Islami pira-pira hukume Islam, hukum-hukum Islam. Sampean muslim ndak? Muslimah kan? Nah, yang dinamakan muslimah ia harus mentaati hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih yang diambil dari syariat Allah melalui Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi secara analogi Mbak, hukum itu ibarat rambu-rambu. Ibarat sampean itu di dalam perjalanan pasti akan menemukan rambu-rambu di jalan, bahkan juga rambu-rambu yang ada di motor, mobil atau di sepeda. Ada rem, ada speedometer, ada apa itu terkait bensin ya. Walaupun BBM itu naik, naik. Tidak hanya itu ternyata ini secara terus terang ya. Ada kadang kita itu ya walaupun tidak suudzon ya, tapi memang saya rasakan itu, sampean juga merasakan BBM hari ini itu cepat habis. Sampean merasakan enggak? Saya tak rasakan itu kok cepat habis ya, padahal jarak tempuhnya itu sama. Nek sampean enggak ngerasake berarti ora tau merhatike. Pak gak di motor ya beda lagi. Kalau enggak punya motor beda lagi. Yang kedua itu cepat habis. Tak rasake cepat habis. Ternyata unek-unek saya itu diamini beberapa netizen yang ada di Facebook, ternyata juga ada beberapa yang menyampaikan ternyata cepat habis. Ya toh? Benar berarti. Yang kedua ada yang permainan di SPBU. Di SPBU kadang di glek-glek. Kalau ya toh, kadang belum selesai tuh glek. Padahal terus monitornya itu masih. Ini SPBU ngono kuwi dititeni wae. Sok aja ditukoni neh. Yang baik itu kan di 100 20 ya. Dinyalake terus, mungkin kalau tinggal 19.000 lagi dimatikan itu atau otomatis. Itu. Salah satunya itu. Ya. Nah, mudah-mudahan ya rezeki ini tambah banyak. Kembali tadi bahwasanya hidup itu harus ada rambu-rambu. Untuk apa itu? Adanya lampu merah juga itu untuk apa? Untuk keselamatan para pengendara dan para penumpang. Kalau kita tadi diibaratkan naik kendaraan melakukan suatu perjalanan, begitu juga orang Islam, muslim maupun muslimah itu juga melakukan suatu perjalanan. Hidup ini kan perjalanan. Walaupun awake dhewe meneng ngaji ini perjalanan. Apa? Itu kayak jame mutar terus perjalanan. Enggak ada stagnan itu hidup sebenarnya. Ya, maka harus ada rambu-rambu untuk selamat, bahagia. Nek awakmu nyukai perjalanan sampai rumah, orang tuamu seneng enggak nek selamat? Seneng enggak? Bahagia. Nah, walaupun ada perjuangan. Nah, awake dhewe beragama Islam itu juga penuh perjuangan. Endingnya atau di dalam proses itu ya ada bahagia juga. Tidak harus nunggu ending. Tidak harus nunggu di surga baru bahagia. Loh, di dalam proses kehidupan ini awake dhewe yang merasakan seneng kok.
Maam bakso wareg glegek alhamdulillah. Seger seneng kan. Dapat sangu kok seminar niku ya seneng ya kan. Dapat oleh-oleh IN kancane ya seneng. Jadi di dalam proses kehidupan kita juga merasakan senang. Artinya adanya hukum-hukum Islam itu untuk membuat bahagia tidak hanya di dunia sampai bahkan di akhirat. Untuk keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, kejayaan dan lain sebagainya. Mafhum mukhalafah sebaliknya orang yang melanggar hukum-hukum tidak sesuai taat aturan ya bisa nabrak, bisa jatuh, kepleset dan sebagainya. Kam iku piro ahkamul islami utawi hukum-hukume Islam. Berapa hukum-hukum Islam itu atau ada berapa hukum-hukum Islam itu? Jawab ahkamuhu khamsatun. Hukum-hukume ahkamuhu utawi hukum-hukume Islam iku khamsatun ana 5. Hukum-hukumnya ada 5. Al-fardu sijine fardu. Rupane al-fardu nomor 1 fardu. Badal ya berarti. Wa sunnatu lan sunnah. Fardu atau wajib. Yang kedua sunnah. Wal mubahu yang kang kaping 3 atau yang nomor 3 mubah. Wal haramu haram. Wal makruh lan makruh. Ada 5, wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Hidup ini pasti diliputi ini. Tidak mungkin hidup tanpa 5 macam ini. Tidak bisa. Kewajiban manusia dari mulai jam 7 tadi isya sampai besok subuh yaitu kewajibannya apa? Salah satunya sholat isya. Jadi hidup 24 jam pasti ngonangi nemui namanya 5 hukum tadi. Mal fardu maiku opo al fardu utawi kang aran fardu. Apa itu fardu? Wa utawi fardu iku al wajibu perkara kang wajib. Iku al wajibu perkara kang wajib, perkara yang wajib apa fi'luhu ngelakoni wajib. Fardu yaitu perkara atau perkara yang harus dilakukan, perkara yang wajib dilakukan atau yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Fa idza mongko tatkalane fa'ala, fa idza fa'ala mongko tatkalane nglakoni hu ing al wajib sapa al mukallafu wong mukallaf. Maka apabila orang mukallaf itu menjalankannya, mukallaf itu siapa mbak? Itu keterangannya ada di bawah itu. Wa al balik balik al akil yang berakal. Tanda balik itu kalau laki-laki keluar mani. Tanda balik perempuan haid atau menstruasi. Jaa komar datang bulan. Yanalu mongko merkulih mendapat sopo mukallaf sawaban ing ganjaran. Wa idza lan nalikane tatkala ninggal
sapa mukallaf hu ing wajib, dan apabila ia meninggalkannya ya nalu mongko merkulih mendapat iqaban ing siksa. Itulah soal apa? Wajib. Jadi begini, wajib itu contohnya apa dalam Al-Quran? Contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat, ditulis sendiri ya keterangannya. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 43. Nanti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marrokiin. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini menunjukkan perintah Allah yang diistimbatkan para ulama melahirkan hukum wajib atau fardu. Maka apabila melaksanakan sholat ia dapat pahala dan meninggalkannya dapat siksa. Itu namanya fardu. Hukum fardu itu tadi sudah dijelaskan, dan banyak sekali contoh-contohnya. Puasa Ramadan wajib, zakat fitrah ya wajib, dan yang lainnya. Itu jadi rambu-rambu yang pertama, lampu yang pertama di dalam agama Islam yaitu fardu atau wajib itu sendiri. Maka kalau di dalam tafsir Jalalain kita itu harus sabar memang, Mbak. Nek sampean gak sabar itu sholat pencelat-pencelit kayak kinjeng cebok itu cepet-cepet. Itu zaman-zaman kanak-kanakmu, zaman sampean anak-anak ya padha wae ngono. Atau enggak pernah sholat cepet gitu. Langsung lari gitu loh. Ini aku pernah ngalami kayak gitu. Ya maklum masih apa PAUD atau TK dulu atau SD awal-awal itu kan kayak begitu, cepet-cepet dan Arab dan main-main gitu kan sama teman-teman. Jadi yo sholatnya cepet-cepet. Lah itu ndak boleh kayak gitu. Kalau sudah dewasa apalagi balik harus apa, Mbak? Diperhatikan. Sabar menjalankan ketaatan. Nah, kalau nggak sabar pasti akan apa itu namanya? Selesai. Artinya terus berhenti. Bosan aku sholat ngono-ngono wae kan gitu ada. Sholat orang nambahi ayu ngono kayak. Sholat orang tambahi sugih gitu. Usah aku malah jadi fakir, miskin, alam ora sholat gitu. Itu pikiran-pikiran yang keliru. Karena tadi sholat itu bisa membahagiakan kita sebenarnya. Berarti nek orang bahagia kembali ke awal, iku dilihat ungduru ila sholat. Sholate piye? Ngono ya. Sampean kok uripmu ora jenek, ora tenang, iku sholatmu piye? Itu alarm, karena alarm itu gak. Awake dhewe kok ora tenang atine, sering galau. Santri kene ya sering galau-galau. Mboten, alhamdulillah. Sing sering galau, susah, sedih, gampang nangis, gampang musunan, ora ono apa-apa yang penting nesu wis kadang ayo ono gitu kan. Yuk gampang putus asa, jengkel. Ini arep ngeremuk wong, kadang remus memang. Sampai gak
arep ngrebes wong iku kadang dilihat salate dulu ya. Kembali ke salat. Wajib. Kam iku piro nauan. Apane nauan wernane? Tamyiz. Kam iku piro apane nauan wernane? Al fardu utawi fardu. Ada berapa macam fardu itu? Atau wajib itu ada berapa macam? Kam iku piro nauan apane nauan wernane? Al fardu utawi fardu. Jawabe nauane utawi fardu iku nauane rong werna. Ada dua macam. Jadi fardu itu ada dua. Fardu ainin rupane siji fardu ain wa fardu kifayah lan fardu kifayah. Karena sering saya mengatakan sejak awal bahwa kita memang belajar sejak dini dasar karena konsumsinya itu hanya kita, tidak hanya kita sebenarnya, tapi murid-murid kita siapa saja yang sampai bisa kelak diajarkan. Jadi jangan membuat kesimpulan bahwa belajar itu hanya di ruang sekolah, kampus, majelis ilmu, di pondok, jangan. Di mana saja bisa engkau jadikan pesantren, majelis ilmu. Majelis ilmukanlah rumah tanggamu kelak. Anak-anakmu diajar kitab-kitab kalau bisa. Kalau enggak ya yang penting intinya kitab itu apa disampaikan, kan begitu. Jadi baiti madrasati, baituna madrasatuna. Rumahku adalah sekolahku. Atau bahasa yang lain baiti tarbiyati. Rumahku adalah wahana pendidikan. Oh gitu. Jadi sampai anak lain jadi ustazah semua. Tidak bisa tidak. Kalau sampai punya murid santri siapa? Anaknya Dewi. Jangan pikir mulu-mulu aku harus kudu untuk Gus, untuk anak kiai, aku harus untuk untuk anaknya Pak dosen, harus untuk anaknya Pak guru. Lho sampai niku wis guru ustazah kok. Otomatis itu loh. Jadi guru itu udah usah dicita-cita gitu. Itu otomatis sampai keluar dari kampus, dari pesantren itu stempelnya wis ustazah. Alhamdulillah. Ustazah Aisyah. Contoh nih Mbak Aisyah. Lho Pak muridnya siapa? Anakmu dhewe. Minimal bojomu dhewe. Ya Mas murid. Mas murid atau kakak murid ya. My bojo is my student gitu apa gitu. Bojoku adalah muridku dewi. Atau kalau bojomu pernah jadi santri ya zauji wa ustazi. Lu ngono. Suamiku adalah guruku. Gitu loh ya. Oke, sepakat ya bahwa semua santri Ar-Rais keluar dari sini, keluar lulus dari UIN Salatiga, semuanya adalah ustazah minimal di rumah tangga. Lanjutnya mal fardul aini, dikit lagi ya. Maiku apa al fardul aini utawi kang aran fardhu ain. Apa itu fardhu ain? Bukan ainun moto gitu enggak ya? Ya walaupun ainun itu lihat secara bahasa ya mata. Wa utawi fardhu ain iku al wajibu perkara kang wajib, perkara yang wajib.
Fi'luhu apa fi'luhu nglakoni wajib, yaitu perkara yang harus dilakukan oleh ala kulli mukallafin, oleh atau ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Perkara yang harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Kasolati koyok sholat. Jadi sholat itu yang wajib tentunya itu hukumnya fardhu ain. Wasyamilan poso. Mal fardul kifayah. Maiku apa al fardul kifai yu utawi kang aran fardhu kifayah. Wa utawi fardhu kifayah yaitu iku al wajibu perkara kang wajib. Nah, ini sudah diartikan tinggal strip gitu saja. Nah, ini loh Pak, ben tambah pahalanya, ya monggo, itu beda ya. Biar tambah pahalanya banyak, kebaikan banyak, semakin banyak artis, semakin banyak pahala. Oke, it's good, no problem. Apa filuhu ngelakoni wajib ala jami'il mukallafina ing atase sekabehane wong mukallaf. Apa artinya? Perkara yang wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Nah, ini ada tambahannya wa idza lan nalikane atau tatkalane nglakoni wa idza fa'ala lan tatkalane nglakoni sapa mukallaf hu ing wajib kifayah tadi ya. Apabila dilakukan oleh wahidun wong suwiji, apabila dilakukan oleh seseorang dari mereka atau salah satu dari mereka, apabila dilakukan dikerjakan oleh salah satu minhum sangking mukallafin, sakoto mongko gugur, maka gugur anil bakina sangking wong kang keri atau wong kang siso apa sebagian yang lain gitu ya, wong kang keri sakoto maka gugurlah sebagian yang lain kasolatil janazah koyok solat jenazah. Umpama di desa Pulutan wi ana wong mati wis ana wong nyolati, maka sampean gugur kewajibannya. Tapi kalau sholat itu sholat jenazah, walaupun ada orang yang sholat jenazah yang lain, maka hukumnya fardu kifayah. Bahkan fardu kifayah walaupun sudah gugur itu kadang diremehke. Lha wis ana wong nyolati aku tak rasa sholat lah. Jadi prioritas malah yang tonggone mati malah ora sholat, atau hukumnya fardu kifayah. Berarti kan enggak, kalau sebagian sudah menjalankan enggak apa-apa mengikuti sholat atau mensolati orang yang meninggal. Nah, itu keliru, itu pemahaman yang keliru. Terakhir begitu nggih. Jadi mas sunah, ini terakhir mas sunah. Terlalu malam yang sampean kok harus suwe-suwe ya. Mas sunah ma iku apa? As-sunatu utawi kang aran sunah. Sunah dalam makna yang lain bisa diartikan hadis ya. Atau sunah adalah dawuhnya atau perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad. Kalau dalam dunia fikih sunnah ini beda maknanya. Jadi sunnah bisa dikatakan dia adalah sinonim dari hadis. Kalau sunnah di sini adalah hukum. Apa iku hiya utawi sunnah? Iku al amru perkara, al mustahabu kang den sunnahake.
perkara yang disunahkan fi'luhu apa fi'luhu ngelakoni, perkara yang disunahkan untuk dijalankan, perkara yang sunah untuk dijalankan. Faman mongko utawi sapane wong iku fa'ala nglakoni sapa man hu ing al-amr al-mustahab, perkara yang disunahake, maka barang siapa menjalankannya, melakukannya, mengerjakannya, ya nalu mongko merkoleh sapa man sawaban ing apa? Ganjaran. Wa malan utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man hu ing al-amr al-mustahab atau maknanya sunnah itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya la yanalu mongko ora merkoleh, maka ia tidak mendapatkan apa? Iqaban objek maf'ul bih, iqaban ing siksa. Dilakoni dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat siksa. Itulah sunnah. Contohnya apa, Pak? Contohnya dalam hadis itu ada kalimatani khafifatani alal lisan, dua kalimat yang ringan ketika diucapkan, sakilatani fil mizan, berat di dalam timbangan, habibatani ila rahman, yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kalau santri-santri sering melafadzkan ini, berarti sampeyan ketika mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim ora usah nunggu tahlil. Ya toh? Mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu tidak harus menunggu orang mati terus ditahlili sampai baru mengucapkan itu. Di mana saja ketika bibiri umi-umi subhanallah subhanallah subhanallah, ya, itu sudah dapat kesunahan. Ngaten nggih, rawahu Bukhari dan Muslim. Itu contohnya ini ditulis sendiri. Banyak sebenarnya sholat raweh, ya kan? Banyak. Kalau sunah-sunah wudhu itu, sunah sholat itu bagian dari sunah. Sunahan itu ada berapa, Mbak? Ada 4 ya. Sunah itu ada 4, ditulis sendiri. Yang pertama sunah qauliyah, berbasis perkataan. Kayak tadi apa, kalimatani khafifatani itu namanya sunah qauliyah. Ada yang disebut sunah fi'liyah, perbuatan. Contohnya apa? Tata cara sholat, wudhu, tata cara zakat dan sebagainya. Kemudian atau yang ketiga takririyah, ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait contohnya kayak dob itu loh, biawa itu kan, Kanjeng Nabi ya udah merintahkan, Kanjeng Nabi ya enggak melarang, tapi diam berarti itu boleh, ketetapan. Lalu yang terakhir sunnah hamiyah, hamun pakai hak mim, hamiyah. Itu sunnah yang terkait cita-cita atau harapan. Contohnya Kanjeng Nabi itu ada puasa itu loh. Puasa apa? Puasa apa? Sunnah tapi maksudnya hamiyah. Ada Asyura. Sebelumnya puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a itu kategori sunnah hamiyah. Karena apa? Itu hadisnya apa itu namanya, menyatakan bahwa Kanjeng Nabi mau melakukan puasa di tahun depan. Berhubung Kanjeng Nabi itu sebelum melakukan sudah meninggal, itu termasuk sunnah hamiyah, harapan, cita-cita
ke depan Kanjeng Nabi mau melakukan sunnah puasa Tasu'a biar membedakan antara orang Islam dan orang Yahudi juga puasa di hari Asyura. Maka ada puasa Tasu'a hari yang ke-9 di bulan apa? Syura atau Muharram. Itu saja mungkin para santri yang kami hormati dan kami banggakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah semuanya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad.